Pom Pom Podcast with Makom. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di Pom Pom Podcast with Makom dengan acara kunjungan konstitusi online. Kita di sini akan setelah minggu kemarin kita berkunjung ke salah satu divisi, yaitu divisi fotografi. Atas bintang tamu kemarin tuh ada Mas Angga sama Mas Yoga. Itu sekarang kita juga kedatangan bintang tamu dari salah satu divisi di ilmu komunikasi Unisri, yaitu divisi sinematografi, atas nama Mas Doci ya Mas ya. Iya, Ya, Mas Doci. Doci. Dan di sini kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan ketiga adalah mencintaimu. Yang pasti bukanlah, yang pasti menjaga jarak antar satu dan lain dengan minimal jaga jarak 1 meter agar kita tidak tertular virus COVID-19 di era pandemi ini. Dan saya sebetulnya ini mau copot masker biar bicaranya agak terjelas. Ini udah jelas ya Mas ya? Udah, Udah jelas. Ini di sini kita akan berbincang mengenai divisi sinematografi. Divisi sinematografi itu apa? Kita nanti akan mengulas dan tentunya akan mengulik semuanya, dan kita akan membahas sampai akar-akarnya. Dan dari Mas Doci ini sepertinya sudah berpengalaman ya Mas ya. Ya pengalaman ada, mungkin nanti bisa Pengalaman. sharing juga sama teman-teman, misalnya ada pertanyaan atau seperti apa gitu, nggak apa-apa. Oh ya, kalau gitu Mas Doci itu Doci itu nama asli atau nama panggilan Mas? Ini kita kenalan aja ya. Oh, iya. Oke. Jadi sebenarnya nama asliku tuh Murdadi Priambodo. Murdadi Priambodo. Yang terdaftar di Unisri itu Iya. Murdadi Priambodo. Jadi Iya. kalau kamu cari Doci di sini nggak ada. Oh, enggak kenal. Nggak ada, Mas. nggak kenal. Jadi tapi dosen-dosen juga tahu nama panggilanku Doci tahu. Doci. Itu panggilanku dari SMA. Dari SMA. Dari SMA. Oh, berarti dulu Masnya SMA dong? Saya SMA. Oh, Jadi SMA. saya lahir ceprot langsung SMA. Wah, malah Terus daftar Unisri. still banget. Lain ceprot SMA, orang SD, SMP, TK langsung aljabar, berarti hafal Mas. Apal? Oh. Metri gitu-gitu Matri, bisa. Berarti IPA paling menguasai kalau IPA. Tapi Saya yang biologi khususnya. bahasa dulu saya. Oh, bahasa. Heeh. Bahasa. Bahasa beneran aku dulu ambil bahasa Oh, bahasa. Berarti di SMA 6 dulu. SMA 6 di sini Solo ya? Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Oh iya Pak SMA-nya Jokowi Pak dulu Jokowi SMA 6 ya. SMA 6. Semafiska. Semafiska. Kalau SMA 5 ini Semaliska. Semaliska. SMA SMA 4? Semara Catur. Wah. Ya, SMA lagi saya tahu. Oh, tahu. Soalnya saya ya lulusan SMA, Oh iya. tapi bukan Solo. Oh, bukan orang Bukan, Solo. bukan. Jadi Masnya itu SMA jurusan bahasa, lalu Mm-mm. lanjut ke ilmu komunikasi Unisri. Ya, saya langsung ke ilmu komunikasi Unisri ini saya daftar tahun 2015. Cuman 2015. sebelumnya dulu fun fact, saya daftar di kampus itu tuh gak langsung ke Unisri. Iya. Kan saya dulu ke UNS sama UNES. Saya ke UNES. UNES. Kalau nggak percaya, saya dulu UNES daftar itu ilmu sastra bahasa Jepang. Wih, Sastra bahasa Jepang, iya. Saya dulu tuh mau jadi itu sastrawan, penulis kayak gitu kan. Iya. Nggak keterima, akhirnya saya daftar ke ISI Jogja, Institut Seni Indonesia, Oh, tapi keren. Jogja. Tapi Jogja. Ambil jurusan televisi film. Cuman kan nggak keterima, Nggak saya keterima. daftar ke MMTC, Oh, yang sekolah multimedia. Sekolah Multimedia. Oh, Ya, iya. itu. Saya daftar di sana. Heeh. Nggak keterima juga. Iya. Nggak keterima, akhirnya baru ke Unisri. Oh, baru ke Unisri. Kalau boleh ya Mas ya, kalau boleh maskernya di Oh, dilepas lepas aja ya. nggak apa-apa. Iya. soalnya enggak. Nah, gitu kan. Tes. Oke. Semua bisa melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Wah, Wah, ini saya udah seperti Terelie, quotes-quotesnya udah sampai mana-mana. Tadi berarti saya bincang-bincang yang kampus ya Mas ya. Iya. Tadi di UNES Sastra Jepang, diisi televisi sama film. Kalau berarti itu langsung Masnya ke Unisri berarti. Iya, saya kan dari ISI sama MMTC itu kan dia dulu pembukaannya itu sebelum ujian nasional. Iya. Awal itu kan sebelum ujian nasional nggak keterima. Iya. Setelah ujian baru saya cari-cari daftar kampus yang swasta. Maksudnya yang bisa ketika
daftar bisa keterima. Saya bahkan sebelum daftar Unisri udah keterima gitu. Oh, Jadi udah saya keterima. langsung bisa kuliah di sini. Di sini udah golden ticket ya istilahnya. Udah golden ticket ya. Jadi juri-juri itu udah ACC saya. Juri ya, Mas ini yes semua langsung kasih golden ticket. Ya, langsung. Berarti 2015 masuk sini. Masuk Unisri dan kebetulan kuliah saya selesai tanggal 1 Maret kemarin. 1 Maret kemarin saya habis sidang. Habis sidang SIM. Sidang STNK ya. Tadi tahu ketilang Mas ya. Ini di Unisri sini. Sidang Kan skripsi. offline kita Ya. sidangnya. Oh, berarti Visip. yang visip itu offline. Ya, info kalau misalnya sidangnya di Visip itu kebanyakan offline. Cuman kalau semisalnya di Unisri kayak Ya. semisalnya ekonomi atau pertanian yang lain kayaknya online deh. Kayaknya online. Iya, jadi kayaknya cuma sini Visip- aja deh, visip Visip aja. aja. Oh. Setahu saya itu. Jadi tanggal 1 Maret kemarin alhamdulillah udah Saya sidang. sidang. Oh. Sekarang kesibukannya baru ngurus buat wisuda April besok. sudah April besok di sini. Di online. Oh, di online, Unisri. Jadi mindah toganya online. Mindah toganya mindah sendiri. Mindah sendiri dari Mindah di kamar udah pakai katok cendek kayak gitu. pakai toga Pakai rapi, Tapi harus pakai pakai masker. Iya, Enggak, pakai masker, kan online kita, berarti- online. Oh iya deh. Udah menjaga jarak. Berarti pakai Zoom. Ya pakai aplikasi video. Iya, pakai aplikasi itu cuman kayaknya belum tahu. Soalnya info soal wisuda juga belum keluar dari Dari sini. kampus, ya. April nanti wisuda, semoga semua dilancarkan ya Mas pokoknya. Ya, amin. Dan sekarang kan udah tanggal 1 kemarin udah di ACC ini masih dan skripsinya. Nah, itu Masnya sekarang itu apa itu berkesibukan itu kan ada yang sinema istilahnya dengan sinema Oh, yang kayak film-film berhubungan, kayak ya. gitu. Kayak sekarang apa Mas? Kayak contohnya kayak edit video atau gimana? Gini, sebenarnya saya sambil cerita waktu pengalaman aja ya, flashback sejarah di kampus juga. Heeh. Saya kan dulu masuk 2015, Ya. terus masuk Himakom itu 2016. 2016 2016 itu ketuanya Ilham. masih lah. Ilham, ya itu angkatan saya. Hmm. Ketuanya Ilham. Saya sebenarnya dulu itu nggak fokusnya di sinematografi. Saya 2016 itu jadi ketua radio malah. Nah, ketua divisi radio. Ketua divisi radio di sini. Ketua divisi radio. Tapi labnya belum seperti ini. Belum Labnya seperti ini. masih radionya belum bisa online offline kita. Jadi radionya Oh. belum bisa beroperasi secara maksimal. Terus 2017 itu kan lab mengalami perubahan. Ya. Mengalami perubahan seperti ini. Saat itu saya menjabat jadi ketua Himakom. Wih. 2017. Still Mas. Ya. 2017 kan saya ketuanya. Iya. Labnya udah berubah. Setelah itu fokus kegiatan kampus dan lain sebagainya, catering dan acara-acara per divisi. Ya, Itu catering. 2018 saya magang di Surabaya. Kayaknya kalau anak-anak KKI semester 6 ini kemarin ketemu sama Pak Budi Saputra. Dia itu vendor dari frontend sinematografi di Surabaya. vendor tuh Mas. Iya, vendor. Nah, saya di sana magang 3 bulan Heeh. di rumah produksi itu. Jadi dia berfokus membuat seperti video kreatif kayak company profile, Oh. video-video dokumentasi wedding dan lain sebagainya. Saya di sana magang 3 bulan, akhir 2018, kemudian 2019 saya sering bolak-balik Solo Surabaya untuk kerja di sana. Jadi PP ya Mas ya. Iya, Pulang naik pergi. bis dulu. Naik bis malam. Naik bis, berangkat tengah malam sampai sana subuh. Berangkat tengah malam sampai sana subuh. Iya. Naik bis ya. Naik bis. Wah. Bisnya yang ugal-ugalan. Yang itu Eka, Eka Mira, Mira sumber Sumber Kencono sumber ya. itu sumber apa lagi ya? Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu sekarang. Berarti Kayaknya itu. Pas itu belum rencana naik kereta atau gimana? Dulu saya awal naik kereta. Naik kereta cuman kan kereta sama bis itu cepet bis. Soalnya kan tol dari Solo Surabaya udah ada waktu itu. Oh, itu 2016 ya Mas ya, udah ada. 2018 ya udah ada. 2018. Heeh. Berat. Itu. Jadi kesibukan saya waktu itu hitungannya kan saya juga skripsinya telat nih untuk Ya. angkatan saya. Itu gara-gara juga itu. Saya untuk saat ini fokusnya di hitungannya masih freelance videographer. Freelance videographer. Berarti Iya. misal ada job untuk ngejob ini nanti ya berangkat kayak gitu berarti. ya, Iya, Mas? seperti cowok panggilan. Ya, wah, cowok panggilan. Dipanggilnya waktu ada pekerjaan. Oh ya, bukan panggilan yang lain ya. Iya. Jadi itu tadi sekarang bukan kayak freelance videografi. Itu Mm-mm. Masnya sendiri atau tim? Saya teman-teman ada, cuman
kadang sama teman, kadang masih ikut orang. Jadi di Solo itu kan banyak vendor rumah produksi ini nih Iya. di Solo ya itu kan butuh kadang butuh orang-orang kalau pekerjaannya berlebihan. Saya di situ bisa jadi dipanggil sama teman-teman saya gitu. Kadang juga ikut orang lain yang emang dia udah punya, saya tinggal ikut Ikut. aja Oh. kayak gitu. Jadi misal kalau di kota A ini ada slot satu buat ikut, nanti masnya dipanggil ikut kayak gitu ya mas ya? Ya, sama Oh. seperti freelance pekerjaan freelance seperti Freelance yang lain biasanya. kak, freelance kalau kemarin kan ada nih yang 2 orang bintang tamu freelance fotografi. Jadi misal kalau misal ada job buat Panggilan foto ya. nanti ya udah ini berangkat sama timnya kayak gitu berarti ya mas Iya, ya? iya, hampir sama sih, cuma Hampir beda sama. bidang aja. Oh. Terus Mas Doji, ini kan tadi basicnya pertama di divisi radio, habis itu alhamdulillah jadi ketua ya Mas 2017. Iya, 2017. 2017. Nah itu kenapa sih Mas? Kok habis itu malah bisa tertarik Fokus ke sinematografi. ya? Itu gini, sebenarnya dulu saya suka banget sama radio. Saya waktu SMA, Ya. saya itu suka dengerin Solo Radio waktu penyiarnya itu masih Mas Topik awal-awal. Topik Sudirman. Topik Sudirman, ya. Itu sama Mas Indra Narendra, Yang Fat Indra. yang duo Cabi. Duo Cabi Ya, itu masih itu. Saya itu cuman saya dulu sempat ikut itu stand up Solo komunitas waktu saya SMA. Stand up Solo Mas. Stand up Solo 2014, 15, 16. Berarti itu pas stand up Solo kalau nggak salah sama Mas Brian. Sama Mas Bona, ya, Ya. Brian Barcelona. Sama Mas Brian Bona itu. Barcelona. Tapi kenapa bisa pindah ke sinematografi? Itu gara-gara kan itu masih hal baru tuh. Hitungannya buat kita anak komunikasi juga kan. Apalagi di kampus hitungannya untuk memfasilitasi ilmu seperti itu mohon maaf masih kurang gitu loh. Iya. Jadi saya sama teman-teman saya itu inisiatif untuk belajar ke bidang tersebut karena teman saya kan dia udah ada dari anak multimedia SMK. Iya. Akhirnya belajar itu terus saya lebih tertarik nih. Dari saya awalnya punya kamera nggak bisa make, Ya. akhirnya bisa make, sekarang jual kamera, upgrade dan beli alat kayak gitu. Jadi karena dari hobi, dari kesukaan. Oh dari hobi sendiri terus muncul kayak niat. Iya, mempelajari pengen belajar lebih, sinematografi. pengen kayak gitu. Jadi menurut saya itu kalau dibilang bakat enggak, cuman kalau pengen belajar bisa gitu loh. Iya, yang penting pengen aja. Tapi berarti malah bagus no, kayak misalnya kita kan punya antusias, wah aku pengen mempelajari ini. Nah, terus otomatis ada fasilitas kita manfaatkan kayak gitu ya Mas ya. Ya, ada teman juga kita bisa minta tolong, semisal ada dosen yang kira-kira bisa diminta tolong atau ada seseorang yang menurutnya bisa kita minta tolong untuk belajar bareng nggak masalah. Dulu seperti itu. Dari pengen gitu kan kita sebagai anak-anak himpunan, anak-anak jurusan apalagi komunikasi kan kita ilmu nggak pasti. Maksudnya kalau dibilang kita mempelajari apa sih? Kan kayak gitu kan. Apalagi ilmu komunikasi itu luas dan banyak. Jadi kalau semisal kamu pengen fokus pada suatu tertentu bidang nggak masalah. Katakanlah sama sinematografi nih, kamu tertarik, kamu suka nonton film, kayak gitu-gitu, film apapun gitu, film, boleh. ya semua film boleh ditonton. Semua film boleh ditonton ya. Kayak gitu. Makanya yang penting pengen belajar aja. Itu. Apalagi kalau semisalnya masukan nih buat ini berarti ada adik-adik semester 2 ya? Ada. Ya itu kan kalau misal pengen belajar dan lain sebagainya itu bisa minta tolong sama kakak-kakak tingkatnya kayak gitu. Mungkin juga bisa kalau mau sinematografi bisa tanya-tanya ke saya juga gitu. Iya. Nanti Nggak masalah. saya bilangkan ke rekan-rekan saya semuanya mengenai sinematografi ya Mas. Tadi kan Mas juga sedikit cerita tentang kamera di awal-awal Mas. Nah itu Masnya di awal tuh awal banget ya kamera. Itu pakai yang kotak yang kecil ya. Analog. Analog apa camdic? Handycam. Oh enggak, saya dulu malah udah pakai itu kamera digital. Saya dulu Canon seri 600D. 600D itu yang masih awal-awal baru bisa video itu. Oh iya. Iya, saya pakai itu. Jadi Masnya pakai handycam kayak itu belum pernah? Belum, saya enggak. Bisa handycam nih. Wah, ini ada hantu kayak gitu belum pernah. Oh, iya awal-awal coba record kayak ngevlog gitu-gitu ya. Enggak, malah saya malah awal ketertarikan itu gara-gara ceritanya itu kita pernah true story nih mengalami masalah sama ada dosen sinematografi angkatan saya. Cuman gini, bagusnya angkatan saya itu dulu
2016 akhir kita maksudnya beda argumen kan. Ya. Akhirnya kita diikutsertakan untuk ikut lomba film di UGM. Lomba film ya Mas ya. Lomba film. Nah, itu satu angkatan saya 2015 itu jadi kan dua kelas kita, dua Iya. kelas A sama B. Kita bentuk satu produksi atau satu tim bareng untuk ke film untuk buat film tersebut Oh, ke buat lomba film. di UGM Iya. di Jogja itu. Berarti itu Dari kelas situ. A sama B buat film sendiri-sendiri atau A sama B? Bareng, kita bareng Berarti join. Gabung kelas A Heeh. sama B. Soalnya kan jujur kayak orang yang tahu apa yang bisa teknis, yang bisa megang kamera, apa yang bisa membuat naskah, atau yang bisa direct itu kan nggak semua orang bisa gitu loh. Oh, iya. Dari satu kelas sama satu kelas. Jadi kalau dari dua kelas kan banyak yang bisa nih. Ya. Kita bisa bareng-bareng belajar bareng dari situ. Istilahnya di collab ya Mas. Ya, kalau combine sekarang. kita di ya. collab. Kalau Masnya dulu pas buat film itu ya, kalau ini sedikit bertanya tadi lagi. Pas buat film tuh Masnya jadi talent atau Enggak, saya jadi asisten sutradara. asisten sutradara? Berarti yang kayak kasarannya wakilnya sutradara untuk mengarahkan gitu ya Mas? Iya, yang lebih fokus ke bagian teknis. Kalau sutradara kan dia sebenarnya lebih fokus ke karya, lebih fokus ke seni. Iya. Maksudnya dia lebih fokus kayak aku mau gambar seperti ini, aku mau adegan seperti ini. Nah, fungsinya asisten itu adalah mengatur bagian teknis seperti di lapangan, tempat persewaannya seperti apa, Iya. teknis semisal cari listrik di mana, terus perizinan seperti apa, itu fungsinya asisten sutradara. Ya kasarannya seperti sutradara itu seperti ketua panitia ya Mas ya? Ya, Oh, jadi terus yang udah tinggal jadi ya gitu. udah nampak tinggal jadinya. Ya, Terus terima tadi ada beres. sutradara, asisten sutradara itu Masnya. Ya Kalau saya. apa itu talent kayak gitu harus punya bakat khusus enggak sih Mas? Enggak sih, lebih ke yang mau aja, Oh yang Mas ya. yang pengen gitu. Berarti misalnya nek bakatnya padu ya disuruh berkelahi Ya, gitu. jadi preman kayak gitu. Ah, Kayak yang preman. mukanya ada codetnya dikit jadi pencopet kayak gitu tuh. Jadi ini ada Mas. Bakat ada. Ada bakat malah. Berarti kalau misal bakatnya diem terus jadi pohon gitu enggak pernah. Biasanya dia jadi itu korban-korban kesurupan gitu Korban bisa. kesurupan. Malah buat ya, buat apa? Korbannya mana ya Mas ya. Berarti yang jadi rumput ya itu juga talent Mas. Rumput pohon, Rumput terus putung rokok yang terbuang gitu-gitu ya ada nanti. matahari ya gitu. Tapi matahari di sini di Singosaren tapi. Berarti ada talent sutradara dan sutradara terus Ya. kalau yang megang kamera itu namanya apa? Kameramen ya? Ya, jadi kan kalau menurut skema struktural produksi yang ada itu biasanya kan dari sutradara, asisten sutradara, Sutradara. terus untuk produksi kita ada produser. Mm-mm. Sebenarnya di produser itu banyak seperti terbagi banyak gitu loh. Cuman sama kita singkat aja nanti ada sekre sama bendahara yang lebih gampang kita pahami. Oh, berarti di produser itu ada sekretaris sama bendahara kayak gitu atau bukan? Ada, iya, Oh, berarti- ada. Yang tugasnya surat menyurat, mengatur Oh. keuangan. Oh. Itu sebenarnya untuk di film sendiri namanya ada kayak linear production, ada manajemen production juga. Cuman kan itu hitungannya masih asing nih. Kita Iya. menyesuaikan job desk yang kita tahu aja pada saat Oh. itu. Jadi kan Gitu. tuh udah produser nih. Habis Mm-mm. produser tuh ada apa lagi Mas? Eh, Kalau boleh tahu aja. ya setelah teknis itu kan setelah bagian Belakang layar. belakang layar di Heeh. teknis kita ada DOV. DOV ya loh. Direct of photography. Jadi dia yang DOF. ya Oh, DOV yang ngurus. Dia adalah seperti ketua pelaksana dari kameramen. Ketua Gitu. pelaksana dari kameramen. Iya, Oh. jadi dia yang mengatur semisal pengambilan gambar, angle, baru di bawahnya ada camper, kameramen. Oh, kameramen itu namanya camper. Camper bahasa Oh, kerennya. Baru Iya. tahu soalnya. Saya soalnya orang jauh sana. Orang Pedalaman. pedalaman. Berarti kameramen tuh camper. Terus Mm-mm. kalau yang pegang kabelman. Pegang kabelmen bisa. Kabelman. Kan biasanya kalau di acara hajatan kan ada Mas yang kameramen terus belakangnya ada yang pegangin kabel. Oh iya, itu itu kalau di film ada nggak sih Mas? itu kan lebih ke teknis, biasanya tergantung kebutuhan aja sih. Cuman kan kalau itu biasanya di televisi. Di Televisi kan gara-gara itu kebutuhan dia buat live. Jadi Iya. kabelnya itu nyambungin langsung ke TV. Hmm. Nah, fungsinya orang yang megang kabel tadi itu buat ngatur intensitas kabelnya itu biar nggak Judet. nggak nyerimpet, nggak nggak- ganggu orang gitu. Berarti kalau di film udah otomatis sama kameramen aja ya Mas ya. Ya, kameramen sama ada asistennya kameramen, ada Asistennya S-cam juga. kameramen. Asisten kameramen itu berarti tugasnya nyari kamera. Enggak, tugasnya semisal kameramen kan fokus ke kamera secara Iya. teknis. Nah, tugasnya S-cam
sebutannya SCam, asisten Scam. kameramen. Kameramen. Oh ya, tahu. Itu dia ngatur fokus terus Hmm. segala hal teknis, semisal kameramennya butuh baterai Heeh. butuh apa, itu fungsinya dia. Oh, kasarnya kayak seperti penyuplai. Penyuplai Iya. ya Terus itu. di film tuh ada kayak mua, apa ya? Ya, Make up kok mua. itu nanti dibaginya ke bagiannya seperti kan nanti kita ada properti Iya. yang dia ngurus barang dan lain sebagainya. Hmm. Nanti ada wardrobe, kostum, baru yang make up. Oh, berarti di make up itu ada make up, wardrobe, sama properti. Ya, Oh. untuk kebutuhan seperti ya itu barang-barang dan lain sebagainya. Berarti kayak make up misal orang jatuh, kalau misal make up Nah, bajunya bolong-bolong gimana? kecelakaan Udah itu gitu. sendiri ya Mas ya. Iya, dia yang cari referensi, kemudian dia yang make up itu biar seperti kejadian yang Menjiwai. ada, ya. Tapi ada seksi konsumsi. Seksi konsumsi ada, Ada. itu tetap penting. Soalnya gini kan kita produksi nih, Iya. produksinya nggak orang satu dua, kan orang Heeh. banyak kita, ada tim, ada talent. Belum tentu talent itu dari mahasiswa kita juga melibatkan talent dari orang-orang luar. Ya gitu kan tetap ada si konsumsi yang buat ngurus kebutuhan makan, semisal talent kita nggak bisa makan nasi, bisanya makan roti, Ya nggak udah, gitu. kasih kentang. Karena ada roti kentang. Oh iya ada. Berarti hasil konsumsi itu di mana-mana udah penting ya. Ibaratnya Penting. jiwanya. Iya, Kalau misalnya jiwa nggak ada produksi konsumsi, nggak semangat. nggak semangat, kita tetap butuh logistik. Nggak butuh Oh, logistik iya. sama butuh amunisi. Iya, tetap butuh. Tapi pernah Mas dulu waktu pengalamannya Mas nih konsumsi cuma apa ya? Dikasih makan angin Makan angin, oh nggak pernah, pasti tetap dikontrol. atau dikontrol. Soalnya katakanlah kita ke kampus nggak sarapan aja lapar, lemes ya. Masa kita main film apa jadi talent, apa megang kamera nggak makan, lemes nanti, nggak bisa. Malah Tetap semangatnya ngelokro. Iya, tetap Semangatnya kayak butuh. ngelokro. Makanya itu tetap penting. Heeh. Itu kan udah diseluk-beluk tentang di balik layar sama di depan layar tadi. Di depan layar tuh selain talent tuh apa masih ada yang lain Mas? Talent ya sebenarnya talent sih, cuman kan talentnya dia dibagi menjadi banyak. Maksudnya dari kebutuhan naskah sendiri gitu kan. Semisal ada pemeran utama, ada pemeran pembantu, ada cameo, terus ada juga pemeran yang ngisi-ngisi hanya untuk lewat-lewat kayak Oh, gitu. berarti kayak misal nanti kamu pemeran utamanya, nanti kamu berjalan di belakang pemeran utamanya kayak gitu. Ya, cuma untuk lewat-lewat gitu. Soalnya nih pernah nih sambil cerita juga Ya. dulu waktu buat filmnya itu tuh aku sama temen-temen pernah take di Pasar Jongke. Pasar Jongke Pasar sana ya? Jongke Laweyan, iya tahu. Tahu. Ya, itu kita pernah take pakai satu komplek. Jadi satu kotak gitu loh. Heeh. Satu kotak itu full kita pakai buat take gitu. Jadi kan tetap kalau pasar butuh kayak pedagangnya, butuh orang-orang buat biar jual. candid gitu. Iya, biar sesuai seperti tempat pasar Lapangannya itu. kayak gitu. Ya. Nah, waktu itu kan otomatis untuk ngatur pedagang dan lain sebagainya kan susah kan. Nah, apalagi kan satu tempatnya itu buat kita. Akhirnya kan selain dari pemain utama, kita juga ngasih cameo teman-teman kita suruh jadi kayak pedagang buah. Oh, jadi biar apa? Gimmick. Iya, tetap itu butuh untuk menghidupkan suasana. Terus dia cuma lewat bawa beras, jadi pembeli gitu-gitu ada dulu. Mas ini berapa kayak gitu. Ya, jadi cuma di balik layar gitu, meskipun suaranya nggak kedengeran, cuman kan ada interaksi atau suasana yang menghidupi di balik adegan pemain utama itu tersendiri. Itu juga hal yang menurutku tetap penting dalam satu film. Ibaratnya aneh kan, kita nonton film dari awal sampai akhir pemeran utama cuman nggak ada cameo atau nggak ada orang lewat kan nggak logis. Hambar. Iya, hambar. Coro-coro nih soto tuh kurang micin ya. Soto kan ada nasi, tokolan weh. Tokolan. Nanti kalau beda bahasa, beda pengertian. Tokolan, seledri, brambang goreng, ayamnya dipisah. Nah, ayamnya dicampur kan notali segone. Jadi itu nanti kalau itu kan cameo, terus kayak yang peran pembantu. Kalau figuran tuh pasnya untuk apa ya Mas? Biasanya figuran peran pembantu itu. Bedanya pemeran pembantu sama figuran itu, kalau pemeran pembantu dia masih ada berhubungan dengan cerita. Dia juga bisa mempengaruhi cerita tapi nggak penuh. Jadi dia ibaratnya juga berhubungan tentang karakter development dari seorang karakter utama itu tuh sendiri. Jadi fungsinya semisal karakter utamanya itu anak pemeran bantunya itu ayahnya. Jadi dia yang fungsinya itu untuk membuat ceritanya tetap berjalan dengan lancar. Tapi kalau pemeran figuran atau cameo, ya dia nggak
punya porsi yang terlalu berlebihan untuk cerita, dia fungsinya hanya untuk mengisi bagian frame-frame yang penting aja, maksudnya yang perlu aja gitu. Berarti figuran itu cuma pas dibutuhkan yang pas penting atau gimana gitu aja ya Mas ya. Ya pas lewat-lewat Pas gitu lewat-lewat kayak doang gitu buat kan. ngisi-ngisi Jadi aja. kan ada tuh, saya dulu pernah lihat di salah satu media sosial tuh pas adegan berkelahi, ada Hmm. pemeran figuran, tapi pas jatuhnya tok. Oh, stuntman. Nah itu stuntman sama figuran tuh beda lagi. Beda. Kalau stuntman itu dia fungsinya untuk menggantikan pemeran yang sedang beradegan. Heeh. Cuma kan fungsinya stuntman di situ dia udah ahli dalam hal tersebut. Jadi kayak Iya. dalam hal gelut apa Heeh. jatuh-jatuh dia itu udah lebih ahli gitu loh. Iya. Nah, jadi dia fungsinya menggantikan saat itu aja. Oh. Jadi biar pemeran utama kita nggak terluka Oh gitu. iya Jadi tahu. kayak film Fast and Furious tahu? Tahu Fast and Nah, Furious. itu kan ada adegan naik motor terus ditabrak mobil Ya, gitu-gitu itu kan. Nah, kebanyakan tabrakan. kebanyakan tabrakan. Nah, itu fungsinya stuntman di situ tuh. Hmm. Buat gantiin waktu jatuh apa waktu adegan berbahaya. Oh berarti Gitu. fungsi stuntman ini kayak gitu ya Mas ya. Itu Mm-mm. kan berbicara tentang orang-orang penting di balik film itu tadi Mas. Iya. Tapi Masnya itu apa itu di film itu pernah Masnya sendiri pernah ada karya film nggak Mas? Alhamdulillah sekarang. Pembuatan yang berhubungan dengan saya untuk film sebenarnya lumayan sih, Mas Teh. Lumayan banyak gara-gara itu tadi. Kan kita ibaratnya mahasiswa nih, mau Ya. nggak mau tetap pengen berkembang kan, Mm. pengen belajar. Saya dulu selain belajar sinematografi di sini sama teman-teman, saya juga sering main ke anak-anak isi Solo. Di Solo. Isi Solo Juruk. sana, Arah Juruk. arah Ring Ya. Road. Oh, arah Ring Road ya. Ya, yang sering lewat truk itu. Ah. Yang arah Bak Kramat. Ya. Ya, di sana itu. Soalnya kan saya ada teman di sana tuh. Hmm. Saya sering main ke sana buat tanya, buat diskusi. Jadi membangun hubungan yang baik Heeh. gitu. Jadi Jadi nambah semisal relasi ya Mas ya. ya, tetap kan nggak mungkin kita hanya lingkup kampus, semisal bisa luas itu bagus. Hmm. Selain bantu, saya juga ada produksi yang saya buat sendiri sama teman-teman itu selain kayak tadi yang buat lomba di UGM itu juga ada kayak tugas kampus, Mm-mm. tugas-tugas kampus itu ada. Habis itu juga yang saya produksi sendiri itu juga ada. Buat dulu saya ikut lomba di Klaten, Lomba di Klaten. Heeh. Iya lomba film ya. lomba film pendek. Film Ya, pendek. Itu buat acara ulang tahunnya Klaten kalau nggak salah 2019. 2019 habis itu saya juga ikut 2019 itu buat film sama itu kebanyakan sama teman-teman isi sih sama teman saya Heeh. buat film lomba Gramedia. Tapi itu pas hari ulang tahun Klaten ya Mas ya. Itu yang hari ulang tahun Oh. Klaten. Terus saya juga yang waktu Gramedia itu waktu ulang tahun Gramedia juga kayaknya. Ulang tahun dia berarti Iya. pas ulang tahun ya. Pas ulang tahun itu. Soalnya bagusnya ikut lomba itu kita nggak cari menang, tapi Iya. kan cari pengalaman. Iya. Kayak gitu. Saya pernah Itu gitu. berarti ada feedback dua misal kalau menang ya Menang alhamdulillah, bonus, terus heeh. sama sekalian ada pengalaman juga ya Mas ya. Iya. Setelah ikut lomba kayak gitu. Sama kan kita punya portofolio jadinya, punya Bukti-bukti kalau misal udah pernah Iya. ikut ini kayak gitu ya. Udah pernah itu Ber- penting. Berarti Masnya udah pernah buat film tadi kan berarti sudah itu ada pengalaman menarik dan ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan nggak sih Mas pas buat film atau Masnya pas jadi pemeran atau gimana kayak gitu. Ada semisal kayak saya waktu ya ini penting nih. Waktu lomba Gramedia itu kan saya produksinya itu cuma orang 5. Iya. Orang 5 saya sebagai DOP, sebagai DOP, lalu ada teman saya sebagai sutradara, ada teman saya sebagai produser dan juga ada teman saya lagi sama bantu di bagian produksi juga. Itu kan kita lomba Gramedianya hitungannya kolektif ini, maksudnya urunan-urunan sendiri ya kayak gitu kan. Itu ceritanya kan dikasih puisi dari Gramedia, Iya. suruh beli buku, nanti sama kita dibuat film pendek. Oh, berarti kayak itu udah ada naskahnya sendiri terus Udah ada. tinggal buat film pendeknya. Ya, kayak gitu. Nah, itu ceritanya saya tag-nya kan 2 hari. Karena ada 2 adegan penting. Yang pertama sama adegan kedua. Waktu adegan kedua itu selesai, saya proses editing, ada kesalahan kecil yaitu file waktu adegan kedua itu tuh nggak ada, filenya hilang. Oh, hilang. Padahal lombanya itu tuh seminggu lagi. Maksudnya seminggu lagi tuh harus sudah upload. Oh ya. Akhirnya hari Hamin 1 lombanya itu
saya tag lagi sama teman-teman. Hamin satu lomba. Hamin satu terakhir pengumpulan, Hamin Hamin satu satu pengumpulan. deadline ya. Saya retake tapi cash saya untuk adegan kedua ini kan nggak bisa dia. Akhirnya saya request cari orang yang bisa. Oh. Soalnya waktu itu kan adegannya ada adegan nari. Saya sama teman saya itu minta tolong sama temennya anak isi tari. Nggak bisa, akhirnya nyari yang lain. Itu. Oh, Jadi berarti- Hamin satu langsung tag, malamnya langsung kejar tayang buat ngedit. Waktu malam terakhir buat pengumpulan langsung ngumpulin. Berarti kerjanya rewuh ya Mas Ibrahim. Jadi ribet sendiri gitu. Tapi kalau file ke format belum pernah alhamdulillah. Ya kalau file ke format sih kayaknya pernah. Pernah. Itu bukan film, itu kerjaan malahan. Ya, berarti malah kerjaan. Kerjaan pernah. Jadi ceritanya itu saya sama teman saya 2018 itu ngisi di ini dokumentasinya PAPL, Pencipta Alam Yosep tahu? Oh, Santo Yosep. Saya sama teman saya ngisi jadi dokumentasinya seminggu di Tawangmangu. Nah, itu pernah ada file hari terakhirnya, waktu hari ketujuhnya itu filenya itu hilang, kayaknya ke format dari kamera langsung. Cuman kan itu kerjaan. Iya. Kredibilitas kita sebagai profesional apalagi videografer kan dipertaruhkan itu tuh. Iya. Nah, akhirnya caranya kita pergi ke Jogja. Nah, biar ke backup lagi filenya. Ya, cari ada tukang backup file dia. Ada kayak restorasi file gitu itu kita ke sana. Cuman untungnya bisa terselamatkan beberapa file, jadinya kita bisa mempertanggungjawabkan kerjaan kita tadi itu. Jadi di sisi lain filenya itu bisa kebalik lagi ya. Setelah ke Jogja itu lagi. Iya, soalnya gini, kalau file ke format apalagi kalau kerjaan itu ada dua. Satu kita mempertaruhkan file balik, kedua kalau enggak sesuai perjanjian, kalau enggak tetap balik ininya fee-nya, uangnya. Fee-nya biar enggak kebalik lagi ya itu ya, Mas. Maksudnya kalau misal kita nggak bisa balikin file, kita balikin fee, balikin uang. Oh, iya. Kalau kerjaan kayak gitu, kalau misalnya filenya ke format. Berarti gitu. nggak ada istilahnya nggak pemasukan nggak Tetap nggak ada, tetap Tetap rugi nggak kan ada ya. ibaratnya kayak gitu. Kalau Masnya ini ada sesuatu yang kayak apa ya, pengalaman buruk Kak, semisal ya jangan sampai terjadi, semisal kameranya jatuh atau bagaimana, itu pernah? Kalau pengalaman pribadi pernah aku jujur. Jadi ini nih 2000, wah aku flashback terus sih Ya, cerita flashback nih. ya. Mengulang masa lalu tuh enak, Mas. Malah cerita sejarah. Iya. Jadi 2019 aku tuh punya kamera. Kamera Sony seri A7 Mark II. Terus kan waktu itu lagi Agustus itu setelah Lebaran. Itu kan aku juga sering di bidang wedding. Iya. Itu kan setelah Lebaran itu event apa acara wedding tuh kita sering atau banyak gitu kan. Malah membludak. Jadi ibaratnya lagi sering-seringnya gitu loh. Nah itu pernah, jadi kameraku dia habis jatuh. Tapi emang yang jatuh ini aku sendiri. Jatuhnya nggak sengaja gara-gara aku lagi backup kameraku di laptop, di mejaku. Habis itu aku ngangkat laptopku nggak sengaja, kameraku jatuh. Itu jatuh. Nah, cuman dampak dari jatuhnya itu setelah itu aku bawa kameraku ke Surabaya kayak gitu loh, kok ada problem gitu. Jadi aku belum sadar rusaknya, karena jatuh tuh belum sadar aku. Berarti belum tahu rusaknya yang bagian mana ya, Mas ya? Rusaknya karena apa aja belum tahu. Belum tahu juga. Karena apa belum tahu. Akhirnya seminggu setelah itu dia rusak di bagian sirkuit tombolnya. Itu jadi ada namanya kabel fleksi, dia itu di bagian teknis soal masalah kayak coro-corone kuwi kontrol panele laptop ngono iki lho. Iya. Jadi dia iki sing ganggu ra iso mencet tombol apa gak bisa membuka galeri ngono-ngono kuwi. Kuwi kameraku gak bisa atau rusaknya itu di bagian itu. Cuman pada saat itu harusnya kerjaanku ada gitu loh. Akhirnya mau nggak mau kan kameraku tak servis. Tak servis seminggu. Cuman selama seminggu kan aku ada kerjaan tuh. Akhirnya mau nggak mau tetap harus pinjem kamera-kamera yang lain. pinjem kamera teman kayak gitu. Nggak enak ya, karena yang pertama bukan pegangan sendiri, sama yang kedua kan masih harus tanggungan kameranya kita yang rusak tadi itu loh. Nah itu. Berarti itu pas pinjam temen kayak gitu, kameranya harus setting lagi tuh, Mas? Kebetulan kan maksudnya kameranya hampir sama, yang serinya sama gitu tuh ada, jadi bisa. Sama soal masalah seri kamera pun kan juga aku tahu gitu loh, Mas. Aku tahu serinya itu.
kemungkinan buat megang atau masalah teknis untuk ngotak-ngatik settingnya juga bisa, jadi langsung bisa make lebih gitu. Oh, Jadi berarti pas pinjem alhamdulillah udah bisa semuanya udah bisa kayak gitu. operasionalnya. Tapi pernah Mas pinjem kamera jaminan kartu pelajar. Itu sering emang. Dulu waktu aku belum punya kamera nih, masih kameraku Canon 600D. Itu tuh aku sering minjem kamera Sony, cuman ya itu. Jadi dua, KTP sama Kartu pelajar. kartu pelajar. Kartu pelajarnya Unisri sama Bank BNI enggak Mas Yan? Oh, iya sekarang masih BNI. Masih BNI nah Iya. kayak gitu. Jadi nggak bisa narik duit dong. Oh, Nah, gara-gara bingung, BNI-nya buat tanggungan. Tapi pas itu pas nyewa kamera berarti kan biasanya jaminan kartu pelajar Heeh. kayak gitu. Tapi pernah enggak Mas apa pas setelah sewa kamera terus Masnya kan dapat job. Ada enggak sih job yang menurut Masnya unik di luar nalar kayak gitu? Misal job disuruhin foto pas berenang, pas basket atau pas ngapain kayak gitu. Job yang unik bentar. Oh, ada nih. Ada. Ada nih. Ini wedding nih. Oh, wedding. Wedding kan logikanya itu kalau soal acara kan, biasanya kalau semisalnya kita ada rantaman acara siraman. Siraman yang pengantinnya cewek disiram kayak banyu 7 kembang 7 rupa ya. 7 rupa itu kan. Habis itu setelah itu selesai baru akad nikah. akad nikahnya kan. Itu dibalik. Akad dulu Baru siraman gitu. Akad dulu baru siraman berarti malah kayak piye nih Mas ya? Jadi gara-gara itu dekor buat siramannya belum jadi. Jadi harus akad dulu karena dekor akadnya udah jadi. Gitu malah kebalik kan. Ya ini aneh amat ini gitu. Soalnya kan biasanya siraman itu emang buat izin ke mempelai. Jadi mempelai perempuan izin ke orang tuanya untuk melakukan ibadah akad itu untuk sah biar dia resmi menikah. Kan fungsinya siraman kan buat itu tuh. Cuman dibalik dong. Akad dulu baru siraman gitu. Jadi setelah akad dia baru tetap izin yang kayak Pah mah aku habis ini mau dipersunting gitu-gitu. Pah mah aku mau satu rumah sama dia. Nah, itu. Tapi pas apa yang selain wedding tuh ada Mas? Kayak misal melayani foto videografi tahunan akhir SMA kayak gitu. Aku pernah mendokumentasikan video pemakaman. Tapi itu pas makan pakai hitam-hitam. Makam, ya. Jadi itu dulu makamnya kan adatnya Katolik. Oh iya. Adatnya Katolik, kita yo kaget dikabari temanku, Dot besok berangkat ya. Acara apa? Pemakaman, tenanan lo gue. Pemakaman bro. Kaget ya, Mas, ya? Kamu video orang yang sudah tidak ada loh. Ya itu, jadi acaranya kan pagi-pagi nih. Itu kan kondisinya sorry mau ngomong mayat gak enak, jadi apa? Orang yang tidak ada. Jenazahnya jenazahnya itu udah ada di peti nih. Jadi kalau Katolik kan didandani dia sebagus mungkin kan. Didandani itu ya di dalam peti itu ya aku ngambil jenazahnya itu dulu, habis itu ngambil keluarganya mau dokumentasi dulu sama si orangnya itu. Ya jenazahnya itu gak enak banget ya nyebutnya ya. Jenazahnya itu dan itu sampai ke pemakamannya itu. Jadi sampai rumah sampai pemakaman ya Mas? Rumah sampai pemakaman. Tapi baru sekali ini saya dengar apa melayani dokumentasi pemakaman. Kalau foto kan wajar, cuman saya wajar. video gitu. Saya jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak mau konsep gimana bingung. Soalnya ya baru juga. Tapi setelah saya pelajari emang kalau buat dokumentasi pemakaman itu malah seringnya yang Chinese. Oh, yang Chinese. Di mana? Di Tiongting. Nah, Tiongting itu warga. Ya, itu sering itu ada dokumentasinya kan, karena orang-orang Chinese itu dia emang butuh dokumentasinya. Kalau orang meninggal itu malah gede acaranya. Iya, malah. Yang ditaruh di abu. Di kayak istilahnya di Bali ngaben dibakar gitu. Ya, dia kayak gitu, taruh abu itu dan dokumentasinya emang gede sendiri. Kalau di Chinese itu untuk pemakaman. Berarti malah konsepnya malah beda dari 180 derajat sama wedding ya kayak gitu. Tapi yang saya singgung tadi, kalau misal ada belum pernah melayani yang kayak video akhir tahun SMA, belum pernah. Video akhir tahun SMA belum pernah aku. Belum pernah. Kan biasanya kan kalau sekarang itu ngetren-trennya kan pakai smoke bomb. Ya, di video kayak gitu. Bom asap gitu ya. Gitu kan. Terus di video kayak gitu itu. Terus flash mob. Habis itu kalau dibuat kayak gitu kan
otomatis kan pakai aplikasi ya Mas ya kalau buat Mm-mm. ngedit. Masnya itu biasanya pakai aplikasi apa? Di laptop atau di handphone? Aku pakai laptop aku. Aku Pakai pakai laptop seriesnya Acer Predator aku. Acer Predator. Ya. Itu seriesnya aku laptop itu aplikasinya biasanya pakai Adobe aku. Adobe Premiere. Adobe yang Premiere. Secara jenis Adobe sih lebih ke Premiere sama Audition buat audionya. Mm-mm. Pakai Berarti Premiere. itu pas apa pakai Premiere tuh pakai After Effects juga nggak sih Mas? Iya, tergantung kebutuhan. Soalnya kan Tergantung kalau kebutuhan. After Effects itu kita lebih ke visual, lebih ke visual efeknya kan. Iya. Nah, itu kalau ke Premiere-nya kan lebih kayak ngolah atau menggabung-gabungkan atau menyunting gambarnya gitu. Jadi kebutuhan aja sih, tinggal pengen hasil akhir yang seperti apa. Oh, berarti Adobe apa Premiere Mm-mm. sama After Effects ya Mas? Sama After Effects Itu pas di laptop. di Tapi laptop. sebelumnya kan sebelum laptop otomatis kan pakai HP. Kalau pas pakai HP dulu tuh Oh, pernah. Pernah. Aku dulu awal itu malah pakai itu, Viva Video. Viva Video yang Viva Video. pojok Pojok ada ya, marknya mark Viva David, Video lah itu. Kalau mau menghilangkan bingung Ya, kalau mau menghilangkan marknya itu harus bayar premium premium dulu kayak lah. gitu ya. Terus habis itu mau ke cari di YouTube yang premium yang bacakan kayak gitu. krek-krekannya ya Krek-krekan. gitu. Tapi ya pernah kayak gitu. Mas. Pernah, saya pernah mengalami kayak gitu tuh. Terus apa backsoundnya pakai datang akan pergi kayak gitu. Pakai lagu-lagu yang yang Nah, mainstream kayak gitu tuh pernah tuh. Itu kan yang selain Viva Video apalagi sih Mas? Ah, Buat kalau aplikasi video di HP itu. yang buat enting-enting ya itu Filmora, Filmora. Kalau terus kayak KineMaster, KineMaster ya. Sport Director. Ya Porsche kan, tapi kalau KineMaster menurutku itu aku lihat-lihat udah lumayan bagus sih kalau buat di HP. Oh, Jadi bagus ya. ini kalau semisal kita di laptop atau komputer kan pakai After Effects nih. Iya. Jadi KineMaster dia itu udah beberapa plugin atau fitur yang dia hampir sama kayak After Effects. Oh. Jadi Berarti udah masking sama apa kayak itu di hampir laptop. ya hampir Oh. sama. Cuman di HP. Itu aku kemarin juga udah hitungannya agak wow juga gitu Iya, loh. si KineMaster. Heeh. Tapi itu juga harus nyari yang premium sih. Mas. Oh, harus premium. Oh, iya. Karena saya pengalaman dulu kan ada tugas tuh di kuliah di sini. Heeh. Suruh buat video anaknya cuma KineMaster. Di kanan bawah itu juga ada watermarknya. Madewit KineMaster. KineMaster. Kalau Power Director pun juga sama. Kan kalau akhir-akhir ini kan ya lagi naik-naiknya tuh aplikasi video VN loh Mas, VN. yang dari Play Store. Oh, baru tahu aku. Oh, baru tahu. HP, Ini ya. kan kebanyakan orang sekarang kan editnya video pakai kayak gitu kayak misal ada 10 video. Mm. Nah, 10 video itu maksimal ada durasi 5 detik, 5 detik, 5 detik. Nah, dibuat kayak ngezoom. Efek, Kembali pakai lagi efek kayak ya. gitu. Jadi di sini udah ada lengkap sih Kak menurut saya di VN nih. Buat aplikasi yang kasarannya masih di handphone. Ya. Tadi kan ada KineMaster, Power Director, terus tadi ada Viva Video itu. Video juga, terus ini yang terbaru ada VN nih tadi. Oh. Tapi aku juga nggak tahu di App Store ada atau enggak juga nggak tahu. Ya. Bisa dicoba aja sih. Soalnya emang kalau aku buat untuk operasional yang di HP jarang banget Oh, jarang aku. banget. Buat yang editing di HP. Editing jauh. Berarti sekarang basicnya udah ke After Effects sama Premiere tadi ya Mas ya? Iya, lebih fokusnya itu. Soalnya kan karena emang kebetulan udah punya itunya aja, udah punya alatnya aja itu. Udah punya gearnya, udah punya pendukung yang lain ya Mas ya? Mm-mm. Berarti setelah aplikasi itu kan otomatis tuh nanti berhasil membuahkan suatu karya Mas. Iya. Masnya ini karyanya itu pernah dicomot sama orang lain atau enggak sih? Oh, apa namanya? Kasarnya gacok ngambil enggak izin dulu kayak gitu. Kayak plagiat gitu ya? Nah ya. Belum pernah sih aku. Belum pernah. Kalau di semisal kadang-kadang kita upload nih terus ada orang yang seneng terus diambil beberapa footage apa gambarnya buat dia pakai di videonya dia gitu kan. Kalau itu kayaknya belum pernah sih. Belum pernah. Tapi ya jangan sampai ya Mas ya. Iya. Itu ibaratnya kita udah berusaha keras mungkin masa diambil gitu enggak izin Iya, gitu. hasil keringat kita masa yang pakai orang lain gitu kan. Cuma kadang kalau kamu mau gitu pakai videonya orang itu sebenarnya nggak apa-apa. Ya, nggak Asalkan apa-apa. izin. Asalkan izin. Izin dulu gitu. Tapi mengaca tentang dulu kan ada seseorang yang buat film. Nah, terus ada yang nggak terima. Terus yang nggak terima tuh yang buat film, tapi kebanyakan ada yang nerima dengan lapang dada. Yang penting apa itu mention akun media sosialnya atau yang lain kayak gitu loh. Jadi ya tinggal comot aja, yang penting ngetek
Oh ya, yang bersangkutan copyright-nya gitu. ya. Copyright-nya. Ya tetap penting sih. Mm-mm. Sama ini ngobrol soal masalah copyright atau soal masalah hak pertanggungjawaban, Hak hak cipta kayak gitu cipta itu ya. kan itu menurutku itu tetap penting karena gini, kan kita di sini bidangnya buat karya kan, Iya. maksudnya buat sendiri. Nah, orang lain kan juga pasti membuat karya. Mm-mm. Semisal pun kita pakai tempatnya mereka, apa pakai lagunya mereka, Hmm. apa pakai gambarnya mereka, sebisa mungkin kita ngasih haknya mereka, kita kasih copyright-nya ke mereka. Katakanlah kalau buat film ini di akhir tuh di kredit Di apa? scene-nya itu Ya, yang kredit skill akhir yang naik-naik itu loh. Nah, di itu tuh ditulis kalau bisa. Jadi Gitu. kalau misal lagu ini dari ini dan video Mm. ini saya ambil dari ini kayak gitu ya Mas. Ya? Jadi Ditulis. biar jadi timbal baliknya kayak gitu. Iya. Nah, berarti itu kan aplikasi terus sama copyright. Nah, itu otomatis kan kita menghasilkan sebuah karya ya. Pas Masnya buat karya filmmaker tuh syaratnya apa aja? Apa ada syarat khususnya sih, Mas? Harus punya kamera apa harus apa gitu kan. Iya, Enggak sih, sebenarnya syaratnya yang penting niat. ya, yang penting dua. Yang pertama niat, Ya, sama yang kedua niat banget. niat banget. Heeh. Jadi mesti niat secara kemauan, Iya. yang kedua niat bangetnya itu pengaplikasiannya Hmm, di lapangan. penerapannya pas waktu di lapangan kalau misal udah ada jiwanya sendiri kalau misal Heeh. kalau jadi filmmaker kayak gitu. Hmm. Terus filmmaker berarti tadi Mas saya juga sudah buat film ya Mas ya? Iya. Itu judulnya apa Mas kalau boleh tahu yang tadi di awal kan di UGM itu tadi. Yang film pendeknya aku sama teman-teman itu judulnya ntar tak kasih ke ini aja ke teman-teman aja, agak lupa aku. Oh, gak lupa berarti. Maksudnya Iya. udah lama ya Mas Iya, ya. udah lama. Terus ini kan ada dulu kemarin atau 2 hari kemarin kan di akun Instagramnya Himakom @himakom_undistik kan membuat open Q&A Mas. Iya. Nah di sini kan ada beberapa pertanyaan khususnya tentang sinematografi. Nah di sini ada salah satu orang yang bertanya mengenai tentang sinematografi. Saya sebutkan akunnya ya Mas ya. Ya, nggak apa-apa, heeh. Ini agak apa macamnya gimana ya? @kuman kuman _F2. Ini pertanyaannya gini Mas. Tips biar konten sinematik ciamik dengan alat seadanya. Maksudnya menangkap pertanyaannya ini. Iya. Ya saya coba ulangi ya. Ya. Tips biar konten sinematik ciamik dengan alat yang seadanya. Oh berarti ini tipsnya buat membuat konten ya Mas ya? Ya, buat sebagai kreator Oh, mungkin. berarti. Kalau dari Masnya ini gimana Mas? Gini sebenarnya. Jadi logikanya kan kalau buat orang-orang sekarang nih, apa mungkin mahasiswa yang lagi belajar ini nih, Iya, mesti mikirnya gini nih. Aku harus membuat video yang sinematik nih, gitu kan. Cuma pertanyaannya balik lagi. Sinematik itu video yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan Itu paling kan. besar. Ini nih kalau kita searching di Google aja, sinematik, apa arti sinematik? Sinematik itu kan juga dari sinematografi. Iya. Sinematografi itu kan juga ilmu untuk mengolah atau menyunting suatu gambar kerja di satu. Ya itu sebenarnya sinematografi. Cuma sinematik itu kan berhubungan sama film. Nah, kan mengarah ke arah film. Berarti mungkin video sinematik yang orang-orang maksud itu video yang hampir sama seperti film kah? Oh ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau yang kita logika. Tapi ini dengan alat seadanya. Ya, mungkin dengan HP gitu. Oh, dengan HP. Soalnya kan stigma orang atau pemikiran kan mesti harus membuat dengan kamera, harus dengan alat, harus dengan tripod, harus dengan apa yang wah itu ya, kan. Tripod kalau yang bisa memutar ya tripod ya Mas ya. Hah? Gimbal. Gimbal ya. Tripod, gimbal terus sama kamera kayak gitu. Jadi tapi nggak perlu sih sebenarnya. Jadi semisal pun pakai HP itu nggak masalah membuat konten atau video, asalkan tahu kebutuhan sama teknis yang dipakai itu seperti apa. Katakanlah kamu tahu bagaimana cara membuat gambarnya itu kelihatan menarik. Iya. Mungkin kalau bisa cari sumber cahaya yang seterang mungkin. Kalau bisa tag di luar, kalau harus tag di dalam pakai lampu misalnya, biar nggak terlalu gelap. Lampu yang ada payungnya itu ya Mas ya. Yang ada payungnya. Ojek payung apa? Aku lupa nama nih, pokoknya ini lampu. Softbox. Ya kayak gitu, aku lupa namanya. Lampunya apa aja sih, yang penting bisa cahayanya itu tercukupi. Kan sebetulnya fungsi kamera kan menangkap cahaya kan. Nah, ya seperti itu. Jadi syaratnya yang pertama harus bisa, kalau bisa terang. Yang kedua
sebisa mungkin kalau semisalnya nggak bisa dipegang untuk terlalu goyang ya ditaruh. Kalau bisa ya dipegang sekuat mungkin biar tidak goyang. Biar nggak dredeg. Ya kan Nggak ada tremor gitu. tuh ya kan nggak enak banget tuh lihat video tapi Gini-gini. goyang-goyang nggak jelas gitu kan. Kalau bisa ya ditaruh, kalau nggak ya dipegangi. Dipegang Cuman tangan dua gitu. tangan dua sebisa mungkin, sama kebutuhannya ngambilnya seperti apa gitu. Sama tahu-tahu aja, semisal harus tahu kebutuhan, katakanlah pengen buat gambar yang seperti apa, gambar yang bokeh kah ataukah gambar yang luas Close up kah, kayak gitu. yang close up kah atau yang apa, harus tahu keperluannya aja sama kebutuhan. Semisal pun triknya hanya satu, kalau semisalnya udah dicoba hasilnya kurang puas, coba lagi. Coba lagi. Sebagus mungkin pasti nanti Iya. jadi bagus. Oh, berarti Itu triknya teman. kita manfaatkan alat seadanya, yang penting itu dengan hasil kita sendiri ya Mas ya. Iya, yang penting dimaksimalin aja Dimaksimalin. gitu. Nah, terus ini ada lagi Mas pertanyaannya dari ini DHI Mas Dimas berarti Dimas, bacanya ya, ya. Dimas. Ini ada bertanya Mas, buat sinema tips and trick, ini tips lagi ya Mas ya, tips and trick untuk awalan membuat suatu film itu gimana Mas kalau dari Masnya? Tipsnya awalan untuk membuat film ya. Awalan buat film itu berarti mulai dari ide sama gagasan ya. Kan sebuah film itu implementasi dari naskah kan sebenarnya. Cuma naskah kan dia balik lagi dari ide sama gagasan, dari hal yang paling gampang, dari premis. Premis itu hal paling kecil untuk membuat suatu ide. Itu premis gitu. Dari premis tersebut dikembangkan ke suatu lingkupan gagasan ide yang lebih besar lagi. Lalu dari situ ide gagasan itu kita tuangkan ke dalam cerita. Ceritanya itu kita taruh ke dalam naskah. Cuman gini, semisal pun kesusahan dalam bentuk naskah secara naskah film, buatlah sinopsis. Terlebih dahulu. Jadi kita keseluruhan ceritanya kan paham tuh. Kita udah paham, kita udah tahu, kita udah ngerti, baru diimplementasikan ke dalam naskah. Diberikan dialog, diberikan pengadeganan sesuai dengan kebutuhan cerita itu tersendiri untuk mendukung. Dari situ nanti dari naskah itu dimatengin, baru kita buat shortlist ke teknis. Nanti ngesutnya di mana kayak gitu. Iya, lebih ke teknis ini nih, semisal kita ada 10 adegan di naskahnya. Adegan pertama itu mau dibuat bentuk shoot seperti apakah? Kan ada banyak tuh. Satu adegan bisa dibedah lagi. Kayak gitu nanti baru mungkin kalau misalnya bisa buat storyboard untuk gambaran lebih lanjut, biar kru sama talent juga paham kayak gitu. Jadi biar nanti talent sama anunya biar nggak gagok, biar nggak kaget kayak gitu ya. Iya, biar satu pandangan sama seorang sutradara dan juga naskahnya itu. Berarti script writer namanya Mas ya. Script writer. Stringing slasher. Ya. Udah beda lagi ya. Itu kan udah ada, ini ada cuma saya tanyakan beberapa saja, soalnya ini kan mengenai tentang sinematografi. Dari tadi ada @kuman_f2 sama @dhi @dimas ini. Tadi mengenai tentang film ya Mas ya. Iya, tentang film tadi. Terus ngomong-ngomong mengenai ini tadi tentang pembuatan film ya Mas ya. Itu kan otomatis kita tidak jauh dengan namanya yang teknologi Mas. Ya, saat membuat film itu apakah ada relevansi antara dunia kerja sama apa yang Mas Doji tekuni sekarang kayak gini, relevansinya? Nah, ini kan berhubung sekarang lagi Covid nih. Ya. Covid kan maksudnya membatasi orang-orang untuk pergi keluar dan lain sebagainya. Porsi dan juga kebutuhan teknologi sekarang itu kan sungguh tinggi. Apalagi kan sekarang sekolah aja daring. Kuliahnya daring ya? Iya, ini daring tapi cuma terima kasih Pak. Ya, itu artinya semuanya segala online itu kan. Mau nggak mau juga kita kehidupan mengikuti lagi perkembangan teknologi online juga kan. Nah, fungsinya kita sekarang, katakanlah saya sebagai anak komunikasi yang menekuni bidang sinematografi itu adalah dibutuhkan gara-gara pertama kan dalam online dan lain sebagainya di sekarang ini yang lagi marak-maraknya itu dibutuhkan kayak konten atau pembuatan yang berhubungan tentang teknis video. Itu kan perlu banget orang-orang seperti kita nih. Kita bisa masuk di bagian sana. Apalagi sekarang kan banyak nih konsep-konsep video yang dibuat model vertikal. Model vertikal itu kayak gimana Mas? Model vertikal kan biasanya landscape nih. Landscape kan. Nah, kalau vertikal kan atas vertikal bawah yang nih, yang gini. Yang potret ya. Itu gara-gara kan kebanyakan sekarang kita kan pakai HP tuh semua orang. Maksudnya udah jarang yang pakai TV dong. Udah dikit ya.
Kalau lihat TV kan aku aja jarang, paling ini lihat Ikatan Cinta. Lebutnya ya apa ya, lihat SpongeBob SpongeBob tapi ya. adegannya kepotong-kepotong. Ikatan Cinta ya. Ini masalahnya kebanyakan ibu-ibu merebut hak kuasa bapak-bapak melihat Nonton televisi TV ya, itu kayak gitu. Nanti pas iklan ganti bola, bolanya iklan ganti Ikatan Cinta lagi. Itu seluk beluk Itu udah pertelevisian itu. udah mendarah daging ya. Iya. Awal biasanya itu kalau pagi kita nonton kartun masa Nonton kecil. kartun dulu. Kalau hari Minggu nanti setelah jam 11 kartun sampai jam 3 kartun. Terus ada film. Terus ada film Iya. filmnya jam 1. Oh, filmnya jam 1. Jam 1 ya. sampai jam 3 malah hafal Mas dulu. Ini kan tentang relevansi sama dunia kerja. Terus Masnya kan sekarang relevansi dengan dunia kerja, terus pesannya untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi yang baru terjun ataupun pengen terjun ke sinematografi, pesannya tuh gimana? Ini sih kalau semisalnya tertarik sama sinematografi, selain yang penting pertama suka, mesti suka, katakanlah suka nonton film, segala jenis film. Segala jenis film. Mesti kayak drakor, Ya, drakor. drama Korea, apa sinetron nggak masalah, Ya. apa film-film box office kayak yang di bioskop. Ya, film big movies kayak gitu. Kayak gitu itu juga semisal pun juga jarang lihat film nggak masalah, yang penting suka aja ke dunia seperti ini, apa suka lihat YouTube kayak konten kreator. Sekarang kan kita mengarahnya ke sana juga tuh. Yang penting selain pertama niat, dan kedua itu juga yang pertama suka, yang kedua niat. Maksudnya niat adalah kata pun kayak tadi kan ada yang tanya gimana caranya buat konten meskipun alatnya seadanya tuh. Ya, Itu udah bagus, dia udah ada niat tuh. udah niatnya sendiri terlebih dahulu. Untuk coba. Dan yang ketiga sering-sering aja coba, misalnya sering-sering aja buat karya. Katakan nggak susah nih kalau buat karya film kan harus kita kerja kolektif bareng-bareng rame-rame kan. Susah pun buat aja film pendek. Kalau lebih susah lagi buat film durasi 1 menit 1 menit di upload di Instagram gitu, nggak apa-apa. Yang penting sering mencoba, dan kalaupun nggak punya alat dan lain sebagainya kan kita juga masih bisa usaha, pakai alat seadanya, pinjam-pinjam bisa. Sekarang juga persewaan banyak. Iya banyak. Tapi dengan jaminan Tadi kartu pelajar ya. Kalau enggak ya kartu apa ya? Kartu Yu-Gi-Oh. Kalau enggak SIM card paling. SIM card. Tapi yang paketannya banyak itu. Terus itu kan ini kan kalau misal memanfaatkan alat seadanya itu Kak, ada juga kan yang membuat kayak kita video 15 detik cuma dengan gerakan angin, habis itu dikasih kata-kata. Kalau kayak gituan juga itu kan adalah suatu karya juga ya Mas ya. Iya. Terus ini kan pesannya buat yang mau terjun ke dunia sinematografi maupun yang mau terjun ke sinematografi itu kan pesan ya Mas ya. Kalau kesan mati kesannya di bidang ini juga ya, gitu kesannya Masnya setelah menggeluti sinematografi ini tadi. Ya sebenarnya ini sih susah-susah seneng sih. Susah seneng. Senengnya emang seneng bidangnya, susahnya emang ketika kalau semisalnya berhubungan tentang teknis dan lain sebagainya itu rasanya males gitu loh. Katakanlah habis ngambil gambar itu harus kita ngolah, harus edit itu rasanya capek gitu tuh. Ya wajar, setiap profesi atau pekerjaan atau segala bidang pasti ada hal seperti plus itu. Minusnya. Iya, makanya yang penting disyukuri sama dicoba aja. Itu nah, berarti gitu. Kesan sama pesan udah. Terus apa? Setelah ini nanti Masnya langsung ke freelance fotografi. Apakah ada panggilan atau? Enggak sih, ini kalau untuk minggu-minggu ini masih lowong. Masih lowong itu. Berarti ramenya pas setelah bulan Ramadan ya Mas. Berarti setelah ini nanti dong. Abis ini ada sih, cuman maksudnya jadwalnya enggak. Kadang pun ada yang udah terjadwal, kadang pun ada yang dadaan gitu loh. Oh, yang dadaan tuh berarti menyesuaikan si apa? Orang yang ngajak kita atau klien yang menghubungi kita. Iya. Tapi gitu. Pas itu misal dadakan nih Mas, Masnya posisi di Solo, terus dadakannya sampai di Jogja, Sumbawa. Itu belum pernah ya. Paling jauh itu mana ya Mas ya? Paling Jogja, paling jauh ya kalau di Surabaya itu paling ke mana ya? Ke Bromo, ke Gresik kayak gitu-gitu. Gratis? Ya biaya ditanggung sana. Wah berarti piknik gratis ya? Iya, piknik gratis gitu. Kayak kemarin itu ya itu waktu ke Bromo itu lagi di Solo, terus di chat
bosnya yang di Surabaya, Heeh. ke Bromo mau nggak? Mau nih, Wah, apa nih mau. liburan, kerjaan. Wah ya udah, Bromo gratis kan, Wah, hitung Bromo gitu. gratis. Berarti sama sekalian numpak jeep ya. Naik jeep Di ya, padang pasir, ya pasir berbisi. pasir berbisik. Ya, Berarti Bromo gunungnya banyak. Terus tadi di selain Bromo tadi Mas Gresik. di Gresik, Gresik Ke luar negeri pernah Mas? itu Afghanistan, Afghanistan, terus Turki. Palestina itu. Belum sih. Belum pernah. Tapi yang di Gresik itu berarti pas ke Semen Gresik. Gresik itu kota-kota Gresik itu. Oh, kota. Oh iya, Iya. ding Jawa Timur ding Nah, lupa. Semen Gresik mah di toko bangunan Aduh, ya, banyak. Bromo banget banyak. Itu berarti jauh paling jauh berarti di Bromo sama Gresik. Ya, Di Gresik itu juga daerah Surabaya. gratis ya? Ya, kan dari Surabaya ke Gresik pun juga dekat. Maksudnya daerah-daerah Surabaya kayak Sidoarjo apa Heeh. Jember Mm. ya itu. Berarti jauh paling jauh ya sampai luar luar Jawa Tengah. Tuh, Iya. badannya tedengannya Mas biar nggak Vitamin. vitamin. Vitamin sama sarapan sama makannya dijaga. Makanya Soalnya kadang dijaga. gini nih. Kalau di Surabaya kan kita bangun jam 4 nih. Hmm. 4 jam 5 berangkat. Heeh. Habis itu sampai malam lagi jam 12 apa jam 1 pagi baru tidur. Jam 4 harus bangun lagi. Jam 1 pagi baru tidur. Iya, soalnya prepare apa setup alat kayak gitu kan. Oh. Di setup semua kayak gitu baru istirahat. Maksudnya ya sebisa mungkin jaga tubuh aja. Katakanlah kalau emang butuh makan makan. Makan ya makan. Heeh. Kalau nggak makan semaput. Cuma pota makanya itu. Kalau nggak ada yang ngingetin makan, ya udah makan sendiri. Makan sendiri. Makanya tadi balik konsumsi itu paling penting di mana Konsumsi pun. paling penting ya Penting. dalam suatu dimanapun itu Dimanapun berada. itu ya. Oh berarti itu kan tadi Masnya bilang jam 1 baru tidur, berarti setupnya itu H-1 ya Mas ya? Ya katakanlah kalau di sana misalnya nggarap wedding nih kan selesai acara jam 10 jam 11 baru pulang. Jam 12 sampai kantor setup dan lain sebagainya, jam 1 baru bisa tidur. Jam 4 lagi baru bangun berangkat lagi Berangkat gitu. lagi. Kalau semisal waktu rame-ramenya. Oh berarti pas itu kan pas wedding. Mm-mm. Pas wedding tuh ada requestan yang request menarik nggak sih Mas sama pelanggannya? Misal kalau foto pas mantennya, misal posenya begini, Nah, posenya push up, pull up, atau sama pas gimana itu pernah? apa ya? Yo, Pose-pose non mainstream itu loh. bentar. Biasa sih, maksudnya masih Formal, sewajarnya, sewajarnya. masih sewajarnya itu. Kalau di yang bintang tamu kemarin kan yang foto ya agak lucu sih Mas posenya. Heeh. Katanya ada yang sampai pose olahraga pun juga pernah. Jadi misal request foto, tapi fotonya pas pull up. Oh, Tapi itu katanya buat portofolio masuk kampus sih Mas. Tapi ya itu kan juga salah satu hal unik di alam yang sama fotografi. Jadi selama ini Masnya alhamdulillah belum pernah masih kebanyakan formal. ya, masih sehat-sehat, masih wajar sehat-sehat, gitu. wajar aja. Tapi ya apa ya masalahnya pose-pose kebanyakan formal ya, kayak misal pegang cincin ya Mas ya, pegang cincin, video cincin kayak gitu, berarti itu paginya ya Mas ya. Ya, prepare. Jadi kan kita kalau berangkat pagi itu untuk prepare. Maksudnya prepare itu preparation. Kita ngambil seperti kayak make up, kita ambil perlengkapan-perlengkapan yang ada, sama kita harus sudah standby pagi itu semisal mungkin kalau ada dadaan apa kayak gitu. Berarti ini tadi sama Mas Doci sudah ngobrol dari awal tentang perkenalan ya Mas ya. Tadi Mas Murdadi Priyambada. Ya. Ya benar berarti. Tadi pas dari awal perkenalan sampai akhir pun kita sudah mengulik tentang sinematografi. Tapi yang belum tuh satu Mas. Apa Mas? Masnya rumahnya mana? Oh ya, saya sini Mas. Kalau semisal butuh saya atau apa, saya cuma di Sumber. Sebelah Balai Kambang. Sebelah Balai Kambang. Lore Balai Kambang. Ngalor ngidul ngetan ngulon. Ngidul selatan. Ngetan timur ngulon barat. Tadi mana Mas? Ngalor. Iya, lornya Balai Kambang. Lari kemana ya? Aku soalnya buta arah Mas. Taunya cuma barat timur. Selatan utara nggak tahu. Kalau di atlas tuh utara atas. Itu. Kalau ancer-ancernya di dekat gerbang barunya Balai Kambang. Oh, dekat yang gerbang barunya luar Balai itu, dekat sana. Itu kan ada jembatan itu tuh. Ya. Kanan jalan. Nanti masuk sana, aku di daerah sana di Sumber. Berarti bisa langsung ke Sumber, nanti tanya sama orang Sumber, "Pak, jenengan kenal Mas Doci?" Nah, nanti saya Sumber tahu. Sesumber tahu Mas. Sumber tahu.
Terus kalau misal masnya ini ada salah satu media sosial tentang yang sinematografi bisa bisa dipromotkan di sini pun juga nggak apa-apa. Oh ya, kalau misalnya mau tanya apa-apa bisa langsung ke medsos pribadi saya, Mordadi P. Mordadi P. Heeh. Tapi pakai @ya? Pakai ad. Kalau Mordadi Mordadi P P. tok gak nemu Oh, nggak nemu mah. Itu user Facebook. User Instagram. Oh, Instagram. Kalau masnya main Facebook? Gak Misal cuma Instagram sih Instagram. paling Oh. sering. Berarti nanti bisa kepo-kepo di @murdadip itu kan Iya. nanti bisa tanya-tanya ke Mas Doci mengenai sinematografi atau apa. Kalau untuk timnya Mas, timnya Iya. itu Masnya nentu nggak sih Mas? Tentu nggak nentu sih, tergantung situasi sama pesanan juga gitu Mas Situasi Bre. sama pesanan. Nanti kan temanku ada yang di beberapa kalian bidang gitu kan, Iya. nanti tinggal menyesuaikan aja. Oh, berarti nanti kalau misal kalian semua buat yang mau tanya-tanya tentang sinematografi ataupun tentang film-film atau video bisa langsung tanya ke Instagramnya apa Mas tadi Mas? Mordadi P. @murdadip. Nanti bisa langsung DM langsung, tapi DM-nya jangan P kan kayak gitu. Nanti kan nggak sopan Malah istilahnya. ngechat P gitu ya. Wah, itu biasanya ciri-ciri uang butuh. Kan nggak bisa sopan. Mas mau tanya gini-gini kan jangan kok orang kenal langsung jujuk P kan nggak sopan. Nah itu kan sedikit tadi mengenai tentang sinematografi dari Mas Doci. Mungkin ada Mas pesan untuk semuanya yang mendengarkan ini. Ya itu semisal pun kalau pengen belajar apa niat nggak apa-apa, bisa belajar bareng. Maksudnya nggak ada kata terlambat untuk belajar dan juga nggak ada kata lebih dulu untuk orang-orang yang sudah memulai, karena pada akhirnya kita bisa belajar bareng gitu. Nggak apa semuanya. Ya itu ada punchline. Udah. Kalau di dunia stand up ada punchline. Jadi selesai sudah kita berbincang-bincang dengan salah satu artis kawakan. Artis kawakan. Artis kawakan, veteran sinematografi ada Mas Murdadi Priyambada alias Mas Doci. Dan nanti kan setelah ini masih ada, jadi kita tunggu bersama-sama. Besok-besok masih ada tentang open Q&A mengenai dunia jurnalistik ataupun dunia radio. Kita nanti akan mengadakan open Q&A bagi kalian yang mau menanyakan tentang divisi radio ataupun divisi jurnalistik. Dipersilahkan langsung meng-DM akun Instagram Himakom, yaitu @himakom_unisri. Kalian bisa tanya-tanya di situ mengenai semua divisi fotografi, sinematografi, jurnalistik maupun divisi radio tentunya. Dan setelah ini kita pamit undur diri tentunya, dan alhamdulillah ini sangat panjang Mas, hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Ibaratnya kita main PS tuh cuma formasi doang. Oh, baru ngatur formasi baru ya. ngatur formasi. Baru masuk pemain cadangan ya. ya. Pemain cadangan, terus pemain yang buang-buang belum bisa dikasih main kayak gitu. Nah, saya selaku pembawa acara dalam Pom-Pom Podcast with Himakom, kunjungan institusi online ke divisi fotografi, mengucapkan terima kasih untuk kalian semuanya dan sampai jumpa kembali. Dadah. Dadah Mas. Dadah. Oh, dadah ya, dadah. Dadah.